Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Madia akan menganalisa kembali argumen sang debater. Mari langsung aja ya. Go. Mengatakan ya demikian ya. Nah, sekarang saya mengulas dulu dari agama Islamnya. Begini, ya kan? Kenapa saya mengulas dari agama Islam? Biar kalian tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Nah, begini. Nah, Al-Quran diturunkan pada tahun 610 kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad berumur 40 tahun. Al-Quran pertama diturunkan di Gua Hiro. Itu dapat kalian baca di hadis riwayat Bukhari 6982. Cari saja, kalau saya ulas nanti panjang, ya kan? Di sana dijelaskan bagaimana proses kerjanya, ya. Oke. Nah, sebelum itu Nabi Muhammad melihat tanda-tanda itu sudah datang. Anda bisa baca di hadis riwayat Imam Muslim 1782, di mana Nabi Muhammad berkata bahwa ada batu yang berbicara, ya kan? Uniknya ada sebuah batu bisa berbicara. Oke, kenapa saya menempatkan dua ayat ini di atas agar kalian tahu bagaimana sih yang ingin dijelaskan di sini. Nah, ternyata ketika Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril di Gua Hiro, malaikat Jibril menyampaikan firman Tuhan. Ingat ya, jadi Tuhan tidak pernah berfirman langsung kepada Nabi Muhammad. Nah, Jibril menyampaikan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan menyampaikan firman kepada Jibril dan Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad? Nah, setiap mau turun ayat, Allah berfirman kepada Jibril. Misalnya begini loh, dipanggil Jibril menghadap. Terus dia bilang Allah, misalnya lah, surah Maryam 56 misalnya. Hai Muhammad, ceritakanlah kisah Nabi Idris yang ada di dalam Al-Quran. Disampaikan Allah kepada Jibril. Jibril turun menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Kan demikian. Nah, harusnya Jibril ini sudah banyak kisah Nabi Idris di dalam kepalanya ya, atau di dalam hatinya. Karena kan Allah langsung berfirman. Atau Allah langsung menaruh di hatinya. Kan Allah ini semua maha. Suka-suka Allah digiringannya tangannya, dikebaskannya, bisa langsung di dalam hati Jibril atau pikirannya tertulislah semua ayat-ayat itu, kan demikian. Nah, misalnya begitu ya, disuruhlah Jibril, ayo beritakan ini kepada Nabi Muhammad katanya. Maka Jibril menyampaikan. Hanya saja sayangnya saya nggak tahu apakah Jibril menyampaikannya secara utuh kepada Nabi Muhammad sebagai bukti itu dari Allah, atau Jibril kelupaan. Kenapa saya selalu mengambil surah Maryam? Oke. Kembali Madia akan menerangkan dulu beberapa hal mengenai kalam Allah atau firman Allah yang turun kepada nabi-nabi di dunia ini gitu loh. Perlu diketahui Allah itu yang Maha Esa, Zat yang Maha Sempurna. Dia mempunyai makhluk ciptaan-ciptaannya gitu loh. Itu dulu yang belum dipahamin. Makhluk ciptaannya yang membantu Allah, yang diciptakan Allah untuk membantu mengirimkan firman-firman Allah kepada manusia melewati nabi-nabi di dunia itu, yaitu namanya malaikat. Sifat malaikat ini berbeda dengan manusia gitu loh. Karena dia diciptakan, malaikat ini memang khusus didesain untuk patuh, tunduk, tidak ada bantahan, tidak ada apapun selain dari perintah Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Berbeda dengan manusia, diciptakan ditambah dengan unsur nafsu gitu loh. Ada dikasih nafsu dan diberi dia kekuasaan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Jadi manusia ini cenderung ada pembangkangan juga ada gitu loh. Karena ada nafsu itu tadi, diberi nafsu. Berbeda dengan malaikat, dia tidak dikasih nafsu oleh Allah. Tapi dia diberikan kekuasaan oleh Allah dengan kesempurnaan sifatnya. Maksudnya di sini dia dengan penuh pengabdian, memang kerjanya memang diciptakan untuk sebagai pesuruh Allah gitu loh, nggak ada lain lagi gitu loh. Jadi kembali kita ke urusan firman tadi.
Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam ajaran Islam itu dia dengan melalui kalamnya dengan perkataan-perkataan kalamnya itu dia bisa langsung terjun langsung ke manusia, ke nabi itu yang dia pilih. Bisa juga melalui malaikat Jibril itu kemudian disampaikan ke nabi yang dipilih Allah Subhanahu wa taala tersebut gitu loh. Termasuk Nabi Musa, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam gitu loh. Ya, persoalannya di sini kita harus bedakan dulu apa namanya firman, apa namanya kalam. Nah, ini harus jelas dulu gitu loh. Apa sih dalam ajaran Islam itu loh. Jadi artinya begini, pengertian firman menurut ajaran Islam itu berbeda. Berbeda mungkin kalau saya lihat berbeda dengan ajaran agama Kristen atau Nasrani gitu loh mengenai firman ini gitu loh. Kalau dalam Islam, firman itu adalah bagian dari kalam Allah Subhanahu wa taala, perkataan Allah gitu loh. Jadi perkataan Allah ini artinya kalau dia turun ke bumi itu bukan berarti jasad Allah atau bukan berarti sifat zat Allah itu sendiri gitu loh yang turun ke bumi, bukan seperti itu maknanya dalam ajaran Islam. Maknanya dalam ajaran Islam itu Allah itu dengan kalamnya bisa langsung berbicara dengan nabi tersebut, bisa juga dengan melewati nabi malaikat yang disuruh Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Mengenai mekanisme apa prosesnya proses malaikat dengan Allah itu tidak bisa kita gambarkan dengan nalar manusia gitu loh, nggak bisa karena terbatas kemampuan manusia menggali itu, kecuali ada informasi dari ayat-ayat atau dalil-dalil yang baik dalam Al-Quran maupun Alkitab ataupun yang lain sumbernya yang bisa menjelaskan itu gitu loh. Kalau tidak ada ya kita tidak usah lah berpikir yang aneh-aneh gitu loh tentang kegiatan Allah dengan malaikat di atas sana gitu loh. Nggak usah lah kita berpikir seperti itu. Oke, saya kira sudah cukup jelas ya. Artinya dimasukkan dulu perbedaannya antara firman Allah, kalam Allah, dan menurut ajaran Islam, menurut ajaran Kristen itu sendiri gitu loh. Itu dulu yang harus digarisbawahin. Oke, saya lanjut dulu ya. 56 ini karena di situ jelas Nabi Muhammad diperintahkan untuk menceritakan kisah Nabi Idris dari Al-Quran. Saya bolak-balik tak ada ini, tak ada dapat. Bahkan Wikipedia lebih sempurna ceritanya daripada yang ada di Al-Quran. Dan saya tidak percaya isi Wikipedia itu. Itu pendusta Wikipedia. Yang benar adalah yang di Al-Quran. Yang di Wikipedia itu adalah sudah diedit, ditambah-tambah, diubah-ubah. Seperti katanya yang walaunya. Berarti, itulah. Untung dia Wikipedia itu tidak kitab suci. Paham ya? Sudah ditambah, diedit, dirubah-rubah. Sehingga bicaranya lengkap. Masa Tuhan kalah sama Wikipedia? Tak mungkin. Saya tak percaya kita mungkin. Oke? Nah, disampaikanlah kepada Jibril. Maka Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Dari situ apa yang bisa kalian gambarkan? Bahwa Nabi Muhammad tidak pernah mendengar suara Tuhan langsung. Maka Nabi Muhammad jelas mengatakan bahwa Tuhan itu tauhid. Hanya satu yang tidak ada yang lain. Benar ya? Oke, itulah yang mereka imani. Sip. Oke, di sini Madya akan menganalisa kembali pernyataan sang debater. Dia tadi mengatakan Nabi Muhammad tidak bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Perlu di sini Madya sampaikan, dalam ajaran Islam itu ini sudah diceritakan juga di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Jadi di dalam Al-Qur'an itu sudah jelas ya. Nabi Muhammad itu diperintahkan Isra dan Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat di langit ketujuh, di atasnya lagi di Arasy itu Nabi Muhammad itu bertemu langsung dengan Allah gitu loh. Bertemu langsung dengan Allah yang itu di Arasy Allah itu sebut gitu loh. Nah, itu bukan hanya bertemu suara, bertemu langsung orangnya gitu loh. Cuman proses yang tidak perlu kita menanyakan proses bertemunya itu bagaimana caranya kita bertemunya Allah dengan Muhammad itu
Pokoknya tidak perlu ditanyakan itunya, itu di luar kemampuan, batas kemampuan akal manusia untuk menjelaskan itu gitu loh. Artinya di luar kemampuan manusia untuk bisa mengetahui itu. Hanya makhluk ciptaan pilihan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang bisa yang bisa nyampai ke posisi itu gitu loh. Artinya begini loh maksudnya, ada sebuah matahari. Matahari tiba-tiba ada orang bisa masuk ke dalam matahari gitu loh. Itu aja gambarannya. Orang itu tiba-tiba bisa masuk ke dalam matahari. Entah bagaimana caranya dia kok bisa masuk ke dalam matahari gitu loh. Nah, tentunya akal kita kan tidak nyampe. Matahari baru didekatkan bukan hanya ribuan kilo. Pokoknya baru mau dekat dengan jarak yang berapa puluh ribuan juta kilometer bakal terbakar itu pesawat. Jadi sesuatu itu tidak masuk akal kan, maksudnya seolah-olah tidak masuk akal. Tapi ternyata ada yang bisa masuk gitu loh, yang bisa masuk ke dalam itu. Nah, apakah pantas kita menanyakan bagaimana caranya bisa ketemu sama di sana, bagaimana duduk di sana? Itu kan gambaran yang tidak bisa kita kita bayangkan kembali gitu loh. Itu contohnya. Jadi intinya bagaimana? Intinya ya memang Nabi Muhammad itu bisa bertemu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah digambarkan oleh Isra Mi'raj itu gitu loh. Jadi ini menjawab argumen sang debater ya, yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad tidak bisa secara langsung bertemu Allah. Tidak, Nabi Muhammad bisa langsung juga. Cuman dia bertemunya di arasy Allah pada saat Isra Mi'raj. Itu bedanya. Kalau Nabi Musa itu dalam bentuk berbicara, suara Tuhan gitu loh, suara Allah. Suara Allah berbicara langsung ke Nabi Musa. Itu beda juga. Itu artinya kalam Allah. Kalam Allah itu ya sifatnya belum bertemu makhluknya, jasad fisiknya belum. Tapi berbentuk suara gitu loh. Suara itu kan kekuasaan Allah itu meliputi keseluruhannya, meliputi langit dan bumi. Jadi dalam bentuk suara ini kita juga tidak bisa bayangkan suara yang bagaimana yang bisa didengar oleh Nabi Musa pada saat dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala melalui suara itu gitu loh. Itu juga nggak bisa dibayangkan. Maksudnya nggak bisa dibayangkan ya kita nggak perlu, karena nggak ada informasi dalil yang membuat kita bisa berargumen seperti itu gitu loh. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, ya, bagaimana dengan orang Kristen mengimani Tuhan ini? Di dalam Alkitab mulai dari zaman Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, Tuhan berbicara langsung ke dalam dunia, sehingga nabi-nabi tahu bahwa ada suara Tuhan, bahwa ada Tuhan, bahwa ketika suara itu hadir, maka Tuhan itu hidup. Cuma di dalam hadislah batu bisa berbicara, benda mati bisa berbicara. Makanya orang Kristen tidak percaya Tuhan itu mati, tetapi Tuhan itu hidup, esa, tunggal. Paham ya? Maka orang Kristen sudah melihat penerjemahannya itu di mana? Di Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita, maka diciptakanlah Adam tunggal. Ya kan? Adam itu bukan tidak bisa Tuhan menciptakan langsung 100 Adam. Kalau diciptakan Adam lebih dari 1, artinya Tuhan ada 2. Kalau diciptakan Adam 3, maka Tuhan ada 3. Benar. Tetapi Tuhan ingin menjelaskan bahwa Adam ini kuciptakan serupa dan segambar dengan aku, maka dia kuciptakan seorang diri, laki-laki. Sudah saya bahas banyak kesamaan laki-laki itu dengan Tuhan. Tidak, Adam tidak beranak, ini segala macam sudah saya jelaskan ya, tidak usah kita ulang lagi ya. Oke. Tuhan yang diimani orang Kristen atau Tuhan yang didengar oleh nabi-nabi dalam Bible itu berbicara, ada suaranya, tetapi Tuhannya tidak nampak. Paham ya? Andai kata orang ini hanya berpatokan bahwa Tuhan itu saya bilanglah kayak gitulah, satu hanya Tuhan aja yang dipercaya, tidak percaya kepada firman Tuhan, tidak percaya kepada roh Tuhan misalnya ya, maka boleh dikatakan Tuhan itu pertama mati, batu. Dia tidak punya roh maka mati. Dia tidak bersuara, bisu, batulah yang membisu, atau besi, pokoknya benda matilah. Paham ya? Dia tidak bersuara, dia tidak bernyawa. Paham? Nah, nabi-nabi itu mendengar langsung
kepada Musa. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai itu kan dibukanya kasutnya, hai Musa bukalah kasutmu. Sudah, di sana dia melihat semak berduri atau semak api ya, berapi semak itu ya. Nah, di sana kan dia Musa bertemu dengan siapa? Apakah Musa bertemu dengan semak api? Kenapa Musa mengatakan di depan semak api itu, ya Tuhan katanya. Nah, sekarang menurut kalian Tuhan ada berapa? Apakah ada dua? Oke, di sini Madya kembali akan menganalisa dari argumen sang debater ini mengenai firman Allah yang masuk ke wilayah pembahasan Nabi Musa alaihissalam gitu loh. Di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan, itu di dalam surah Maryam ayat 52, ya kan? Itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahwa Allah itu bercakap-cakap dengan Nabi Musa alaihissalam itu gitu loh. Makanya Nabi Musa itu di dalam Islam itu dia dikenal dengan kalamullah. Kalamullah itu artinya orang yang bercakap-cakap, yang bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu loh, secara langsung. Itu dulu yang perlu dipahami semuanya ya. Artinya ini memang sudah disampaikan oleh Al-Quran itu sendiri. Artinya Al-Quran yang disampaikan dari Allah melewati malaikat, kemudian malaikat Jibril itu ke Nabi Muhammad, berarti itu juga salah satu kalam Allah, salah satu firman Allah gitu loh. Jadi nggak bisa, artinya ini kan nggak bisa digabung-gabung, artinya diperbedain masalah itu gitu loh. Artinya nggak bisa ini Allah secara langsung, ini Allah secara tidak langsung, nggak bisa gitu loh, nggak bisa seperti itu. Karena apa? Karena yang dalil dasar yang diambil Allah itu berbicara langsung dengan Musa pun itu termasuk di dalam ayat Al-Quran itu sendiri gitu loh. Dari Allah itu sendiri. Artinya kebenaran yang hakiki juga sama-sama gitu loh. Sama-sama memang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Contoh, tadi kan sang debater mengatakan Allah berbicara dengan Nabi Musa. Itu di mana dia dapat itu berbicara Nabi Musa pada sebuah batang pohon, maksudnya pada pohon yang ada di sampingnya itu lembah pada saat itu gitu loh. Nah, itu di mana dapat data itu? Dapat data itu kan di Al-Qur'an. Nah, dapat data-data dalil itu kan di Al-Qur'an. Al-Qur'an bagaimana cara proses penyampaiannya? Itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke malaikat, baru kemudian dilanjutkan ke Nabi Muhammad SAW. Jadi apakah kualitasnya mempengaruhi dengan secara langsung itu? Ya tidak mempengaruhi kualitas, baik secara langsung maupun tidak secara langsung gitu loh. Nah, kemudian Nabi Muhammad apa pernah berkata langsung dengan Allah, bertemu langsung dengan Allah? Jawabannya kan ada sudah di dalam Isra Mi'raj juga. Artinya Nabi Muhammad naik ke langit ke-7 terus diteruskan ke arasy Allah. Itu juga ada sudah di dalam Al-Qur'an. Surah Al-Isra. Ya kan? Jadi intinya bagaimana? Intinya ya kalam Allah, firman Allah yang masuk artinya menemui Nabi Musa itu dengan suara-suara, dengan firman Allah itu juga kita nggak bisa langsung menghubungkan dengan pikiran manusia bahwa suara seperti suara apa gitu loh. Itu nggak bisa seperti itu kita bayangkan. Intinya kita tahu bahwa Allah bercakap-cakap dengan Musa itu gitu loh, melewati suara. Terus bagaimana? Apakah suara itu Tuhan? Itu dulu yang penting. Apakah suara itu Tuhan? Tuhannya nggak kelihatan gitu loh, kan bayangan kan begitu. Ternyata suara itu hanya sifatnya kalam Allah, sifat Allah yang maha berbicara gitu loh.
Jadi dalam ajaran Islam itu bukan berarti Allahnya tuh ada di situ gitu loh. Kalam Allah itu bukan berarti Allahnya ada di situ fisiknya, enggak seperti itu. Kalau kalam Allah itu meliputi dunia dan seisinya, bahkan sampai ke atas sana gitu loh. Kalam Allah, dia penguasa, kalam Allah ini penguasa, bisa berbicara ke mana-mana. Sebelum ada suara di dunia ini, Allah itu kalam Allah sudah ada gitu loh. Tapi ini sangat dalam pembahasannya. Saya tidak perlu bahas ke jalur ini. Jalur ke pembahasan kalam Allah yang dalam ilmu tauhid, ke jalur tasawuf sangat berat. Bukannya sangat berat, sangat dalam pembahasannya dalam ajaran agama Islam. Jadi mungkin saya tidak bisa panjangkan ke jalur itu gitu loh. Saya kira cukup di sini ya, maksudnya pembahasan ini hanya mentok di jalur kalam Allah itu, bahwa memang itu berupa sifat Allah. Bukan berarti Allah itu menjelma dalam bentuk apa gitu kan. Dari tadi kan dikatakan dalam bentuk batu, dalam bentuk apa, enggak seperti itu gambarannya kalau dalam ajaran Islam loh ya. Ini dalam hadis, dalam ayat Al-Qur'an ini kan tidak ada disinggung yang begitu. Ahli-ahli tafsir seperti Jaya lain dan yang lain-lain juga mengatakan bahwa suara Allah yang datang ke Nabi Musa itu ada salah satu meriwayatkan, suaranya itu ada yang datangnya dari langit. Itu ditafsirkan begitu, artinya dari langit, tapi pada yang bersumber dari langit, keluar pada samping pohon apa namanya, anggur kalau orang nyebut itu pada bahasa itu. Di dalam Al-Qur'an itu pohon anggur diriwayatkan orang itu, pada sebatang pohon. Ada juga tafsirnya bahwa suara itu memang datang dari pohon itu gitu loh, dari pohon itu, tapi menyamping sedikit ke sebelah kanan kalau di sebelah lembah itu gitu loh. Jadi intinya apa? Intinya suara yang datang ke Nabi Musa itu, kalau dalam ajaran Islam itu hanya sebagai kalam Allah, sifat kalam Allah gitu loh. Kalam Allah artinya suara Allah, perkataan Allah yang langsung datang ke Nabi Musa gitu loh. Karena sifat Allah itu maha sempurna, dia maha menghendaki kepada siapa aja yang mau didatanginya, maksudnya disempurnakannya. Tapi dalam bentuk apa loh ya? Dalam bentuk kalam Allah itu tadi gitu loh. Dan informasi kalam Allah ini pun sudah termuat di dalam Al-Qur'an itu sendiri gitu loh. Jadi tolong dipisahkan ya, artinya, dan dibedakan juga. Kalam Allah ini bukan berarti fisik atau zat Allah itu langsung menyatu di benda itu atau di mana gitu loh. Tidak seperti itu gitu loh, tidak seperti itu. Kalau kalam Allah hadir pada saat di batu, apakah batu itu yang diserupakan dengan Allah? Tidak seperti itu gitu loh. Apakah kalam Allah hadir pada sebatang pohon itu Allahnya lantas ada di situ? Yang tidak seperti itu. Beda. Kalam Allah itu hanya perkataan Allah, cakap Allah lah hitungannya. Oke, lanjut ya. Yang di surga sama api itu, sampai si Musa bilang, ya Tuhan, kenapa tuh Musa mengatakan kepada sama api itu, ya Tuhan, atau kenapa sama api itu berkata, akulah Tuhan? Kenapa? Karena memang di situ ada didengar Musa firman Tuhan atau suara Tuhan, dan dilihat Musa api itu hidup, artinya ada satu kehidupan, ada roh Tuhan, dan di situ ada Tuhan yang berfirman dari langit. Inilah yang tidak dirasakan oleh Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad yang menerima perintah dari Jibril. Oke, saya garis bawahi dulu. Nabi Muhammad itu juga dia bisa langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih tahu ya pasang debater ya. Buktinya di mana? Buktinya Anda buka surah Al-Isra di Al-Qur'an itu. Itu Nabi Muhammad langsung naik ke atas langit. Di langit ketujuh di atas lagi itu ada arsy Allah. Nah, jadi di arsy itulah Nabi Muhammad langsung dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dia bertemu langsung, bisa bertemu dengan Allah gitu loh. Jadi ini untuk menjawab argumen Anda ya sang debaternya, agar jelas bahwa Nabi Muhammad pun bisa bertemu gitu loh dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu langsung. Jadi intinya bagaimana? Intinya perkataan Allah, firman Allah itu bisa secara langsung begitu
Nah, kalau Nabi Muhammad itu kembali ke Isra Mi'raj ya, Nabi Muhammad itu naik ke atas, ke langit atas, perintahnya apa ya? Perintahnya sholat. Perintah sholat itu langsung bertemu Allah loh. Perintah sholat itu langsung bertemu Allah. Jadi Allah yang menyuruh Nabi Muhammad langsung dari atas arsinya sana, dari arsinya sendiri gitu loh. Nah, terus kembali ke sang debater ini. Kalau misalkan cara penggambarannya firman Allah itu dengan wujud langsung berupa wujud Allah pada saat itu, nah itu tertolak dalam ajaran Islam. Sekali lagi itu tertolak. Karena dalam ajaran Islam itu kalam Allah itu hanya sifat Allah. Sifat-sifat Allah yang meliputi keseluruhan kalam Allah itu. Itu. Jadi bukan zat Allah, bukan fisik Allah yang langsung hadir ke dunia gitu loh. Enggak seperti itu gitu loh. Tidak seperti itu ajaran Islam memandang konsep kalam Allah itu gitu loh, tidak seperti itu. Oke, lanjut. Pahamnya Jibril bicara sama Nabi Muhammad terus. Nabi Muhammad tidak pernah merasakan berjumpa dengan Tuhan secara langsung. Bukan Tuhannya maksudnya Tuhan yang di tahtanya, tetapi melalui firman-Nya bicara langsung firman Tuhan kepada Nabi Muhammad ya. Justru Nabi Muhammad itu langsung dari atas firman Allah itu, menerima firman Allah tuh langsung bertatap muka, malah di lantai di arasi Allah di Isra Mi'raj itu. Jadi ya artinya begini loh sang debater, artinya firman Allah itu kalau dalam Islam itu bisa secara langsung, bisa tidak secara langsung. Sebenarnya tidak ada masalah. Bahkan informasi Nabi Musa bisa bicara langsung pun ini dari Al-Qur'an itu sendiri gitu loh. Dari Al-Qur'an itu sendiri. Jadi Al-Qur'an kan Anda katakan itu dari Allah ke malaikat ke Nabi Muhammad. Nah, terus di dalam Al-Qur'an itu bercerita tentang Nabi Musa yang berbicara langsung dengan Allah. Jadi bagaimana tuh kalau menilai itu? Artinya kualitas tentang hal begitu tidak mempengaruhi dengan posisi kalam Allah itu sendiri gitu loh. Baik secara langsung maupun tidak langsung tidak mempengaruhi kualitasnya tentang itu firman Allah itu sendiri gitu loh. Yang datang baik kepada Nabi Musa, kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Isa dan nabi-nabi sebelumnya gitu loh, pada Nabi Daud yang kitab Jabur itu. Jadi tidak mempengaruhi hal seperti itu. Cuman caranya Allah aja menyampaikan kitab-kitabnya itu berbeda-beda gitu loh. Contohnya dengan Allah menurunkan kitab Jabur, atau enggak tahu kalau istilah dari agama Anda Tazmur kayak itu kan kepada Nabi Daud. Nah, itu diakuin dalam ajaran Islam gitu. Cuman prosesnya Allah menurunkan ke Nabi Daud itu saya masih belum terlalu mengikutin sih lah gitu loh. Terus Allah menurunkan kitabnya kepada Nabi Musa. Itu kan ada proses juga, apakah secara langsung terus atau kadang-kadang dengan perantara malaikat. Itu kan prosesnya saya juga enggak terlalu mengikutin ke dalam itu gitu loh. Terus Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya kepada Nabi Isa dengan kitab Injilnya itu. Nah, dalam kitab Injil pun saya tidak mengetahui ini bagaimana secara langsung bagaimana prosesnya kitab Injil itu bisa sampai ke Nabi Isa itu, bagaimana prosesnya saya tidak terlalu mengikuti hal itu gitu loh. Tapi yang jelas kalau Nabi Muhammad sudah dijelaskan itu di gua Hira itu ditemui oleh malaikat untuk surah Al-Alaq. Dalam Al-Qur'an itu surah Al-Alaq, surah yang pertama kali turun itu. Jadi begitu anunya, kesimpulannya itu firman itu dalam Islam, firman Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagian dari kalam Allah. Kalam Allah itu adalah sifat Allah, maha berbicara Allah itu. Mustahil bisu. Jadi cara memandangnya begitu kalau dalam Islam. Dan perlu digarisbawahi, tidak ada fisik Allah, zat Allah itu menyertai kalam Allah, firman Allah itu enggak ada seperti itu. Beda. Jadi Allah itu ya tetap Allah, enggak bisa dia berubah apalagi dengan berubah mirip dengan ciptaannya itu loh, berupa kesebatang pohon atau kesebatang batu.
atau ke lain-lain. Nah, itu tertolak kalau dalam ajaran Islam, sang debater. Oke, lanjut dulu ya. Oke, sekarang di dalam Al-Quran Allah juga, Jibril menceritakan bahwa Allah pernah bertemu Musa. Ya, makanya saya ambil Musa biar enak bicaranya kan. Tapi ingat, Musa yang di Al-Quran berbeda dengan Musa yang di Bible. Paham ya? Oke, sekarang kita lihat. Itu terdapat di surah 28 ayat 30. Paham ya? Karena saya agak susah mengucapkan bahasa Arabnya, saya bilang surah 28 ayat 30 aja. Oke? Di mana di sana dikatakan, maka tatkala Musa sampai kepada tempat api, tempat buka kurungnya api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah. Jadi sama dengan Kristen di lembah itu ya, yang sebelah kanannya, kanan Musa berarti ya, pada tempat yang diberkati. Oke, diberkahi dari sebatang pohon kayu. Dari sebatang pohon kayu, itu kan pohon kayu yaitu, nah, kalau di kita kan pohon itu, semak itu kan berapi ya, yaitu bahwa maksudnya sebatang pohon kayu ini ada suara keluar, ya Musa, nah, kan begitu ya. Sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Loh, paham gak kalian apa konsepnya ini? Mirip dengan Musa yang ada di Bible. Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Pohon, dari sebatang pohon keluar suara itu. Mereka Jibril menceritakan kisah ini. Artinya Allah SWT dulu pun berfirman langsung kepada para nabi. Ya, langsung dibilang, inilah buktinya Allah hadir berupa pohon. Kan dari sebatang pohon dibilang. Paham ya? Ya Musa katanya, pohon itu bicara Musa. Loh, kok kalian bilang, mana bisa pohon bicara? Loh, batu aja bicara. Hadis riwayat Imam Muslim 1782. Paham? Pohon itu berbicara dan mengaku dia Tuhan. Jadi ada berapa Tuhan sekarang? Mau saya tanya dulu kan? Oke, di sini Madya akan menggarisbawahin dulu pernyataan sang debater ini. Dalam ajaran Islam itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Musa itu di dalam Al-Qur'an, bahwa Nabi Musa itu bercakap-cakap dengan Allah, melewati, pada saat itu ada pohon, ada lembah, juga ada api. Nah, riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang percakapan Nabi Musa itu sudah dijelaskan oleh ahli-ahli tafsir dalam Al-Quran. Ada yang mengatakan pada sebatang pohon itu, ada yang mengatakan suara itu datang dari langit, terus yang keluar bersumber dari pohon itu. Ada yang mengatakan di samping lembah yang berdampingan dengan pohon itu gitu loh. Tapi intinya memang itu suara Allah, diisyaratkan dalam Al-Quran itu suara Allah langsung. Nah, terus yang dalam Al-Quran yang tidak bisa ditawar, tidak bisa dirubah-rubah lagi, bahwa semua suara itu adalah firman Allah, kalam Allah yang langsung diturunkan kepada Nabi Musa itu. Nah, mengenai kalam Allah ini, kalam perkataan Allah ini bukan berarti dalam ajaran Islam itu Allah langsung turun kepada Nabi Musa itu, zatnya, bentuknya itu bukan Allah itu yang dimaksud gitu loh. Tetapi yang dimaksudnya di sini adalah ya perkataan Allah langsung, bahwa dia diangkat Allah sebagai nabi dan rasul itu gitu loh, dengan menerima kitab Taurat itu gitu loh. Jadi ya nggak ada masalah sebenarnya, nggak ada masalah dalam ajaran Islam. Cuman akan jadi masalah kalau suara Allah itu, firman Allah itu kemudian digambarkan Allahnya ada hadir di situ gitu loh, atau Allahnya langsung ya dianggap itu Allah gitu loh. Nah, itu yang salah fatal gitu loh. Apalagi suara Allah itu dilukiskan pada sebatang pohon atau pada batu.
pada yang lain lah contohnya. Jadi intinya itu salah kalau dalam ajaran Islam, bakal tersesat kalau begitu, karena bertentangan dengan sifat ketuhanan gitu loh, sifat ketuhanan itu sendiri gitu loh. Oke, saya kira ini ya sudah cukup jelas ya. Zaman Musa ada berapa Tuhan? Satu Tuhan yang di depan Musa dari sebatang pohon, satu lagi Tuhan yang di kerajaan sorga. Ada berapa Tuhan itu sekarang? Dua. Nah, sekarang kalian kok heran? Sama dengan Kristen. Kristen tidak pernah heran ketika pohon itu mengaku, sama duri itu mengaku, ya Musa, hai Musa, katanya, tanggalkanlah kasutmu. Apakah Tuhan ada dua? Tidak. Tuhan tetap di tahta kerajaan surga, tetapi yang dilihat si Musa itu adalah roh Tuhan. Roh Tuhan yang di dalam sema itu hadir, ya kan? Baru ada keluar suara, itulah firman Tuhan. Jadi kalau kalian bilang surah 28 ayat 30 Tuhan ada dua, keliru. Itu. Oke. Di sini Islam akan menegaskan di situ apa seperti yang disampaikan sang debater, sifat ketuhanan dalam ajaran Islam. Tidak seperti itu sifat ketuhanan dalam ajaran Islam, tidak seperti yang disampaikan oleh sang debater. Dalam ajaran Islam itu sifat Allah itu ada maha berbicara, maha kalam, dia kalam Allah. Jadi kalam Allah ini turun berupa firman Allah yang berupa suara langsung ke Nabi gitu loh, ke Nabi Musa itu gitu loh. Jadi apakah Allah itu sendiri yang hadir ke sana rohnya, sifatnya? Tidak seperti itu kalau dalam ajaran Islam. Sifat Allah itu bukan berarti Allahnya. Sifat Allah itu meliputi keseluruhan sifat yang digambarkan dalam apa yang ingin disampaikan itu gitu. Yang dimaksudkan itu contoh langsung sifatnya Allah itu maha berbicara, atau berkalam itu loh, maha berbicara atau berkalam. Nah itu sifat Allah. Jadi sifat ini apakah Allahnya? Tidak seperti itu. Artinya tidak bisa digambarkan. Kalau berbicara itu artinya Allahnya mulutnya langsung ada di depan tuh, enggak seperti itu. Artinya kalau berbicara berarti Allahnya ada di depan itu. Tidak seperti itu gambaran dalam ajaran Islam. Memandang sifat Allah berbicara itu bukan berarti Tuhannya itu ada di depan kita, enggak seperti itu. Kalam Allah itu meliputi dunia berserta istrinya, bahkan lebih lagi menyeluruh seluruh dunia, seluruh antariksa sampai ke arsi Allah itu pun diliputin Allah, kalam Allah itu gitu loh. Karena kalam Allah atau sifat Allah ini, sifat berbicara Allah ini, kalau cuman secuil artinya urusan di dunia aja ya terlalu rendah sifat Allah. Maksudnya berarti dia tidak sempurna sifat Allah gitu loh dalam ajaran Islam. Jadi kalam Allah dalam berupa firman Allah ini meliputi keseluruhan, termasuk dunia, planet-planet seluruhnya, alam malaikat, alam jin, alam macam-macam itu meliputin. Jadi itu sifat kesempurnaan Allah dalam sifat kalamnya itu gitu loh. Sifat Allah dalam ajaran Islam sifat kalam namanya, perkataan Allah. Jadi perkataan Allah itu meliputin keseluruhan. Kalau cuman di dunia aja urusannya begitu, sedangkan sifat Allah di lain tidak seperti itu, berarti tidak sempurna gitu loh. Kalau apalagi Allah hadir berupa bentuk wujud fisik atau digambarkan dengan orangnya, nah itu sangat merendahkan sekali sifat Allah kalau dalam ajaran Islam. Merendahkan sekali sifat ketuhanan dalam ajaran Islam, ilmu tauhid. Jadi kalam Allah ya itu hanya berupa sifat perkataan Allah, karena Allah menghendaki dia berkalam-kalam, bercakap-cakap dengan Nabi Musa, ya udah sudah terpenuhi unsurnya itu gitu loh. Jadi tidak bisa digambarkan dalam ajaran Islam itu seperti sang debater ini menggambarkan sifat kalam Allah itu. Ini sifat kalam Allah nih. Kalam Allah adalah sifat-sifat yang hakiki yang ditetapkan selayaknya bagi Allah Subhanahu wa taala, dan terdiri dari huruf dan suara. Jadi ada huruf, ada suara dengan cara dikehendakinya, kapan dia berkehendak, dan dapat didengarkan oleh siapa yang dikehendakinya. Sebagaimana contohnya tadi Musa alaihissalam mendengarnya tanpa perantara
Begitu juga dengan Jibril alaihissalam dan para malaikat serta rasul yang Allah Ta'ala izinkan untuk mendengarkan kalam Allah tersebut. Nah, di mana dalilnya ini? Nah, sekarang ini dalilnya di Quran Al-A'raf 143. Nah, ini ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Nah, ini artinya nih. Dan tak kala Musa datang untuk bermunajat kepada waktu yang telah kami tentukan, dan Rabb-nya telah berfirman langsung kepada Musa. Jadi ini gambaran Allah ya. Arti gambaran Allah dengan kalam Allah itu dia berbicara langsung dengan Musa alaihissalam gitu. Tanpa perantara, maksudnya langsung di sini tanpa perantara. Tapi mengenai teknis sifat ketuhanannya dalam ajaran Islam itu tidak bicara langsung, itu bukan berarti seperti kita bertemu empat mata begitu, tidak seperti itu. Kalam Allah itu meliputi dunia dan isinya ini juga seluruhnya. Jadi nggak bisa digambarkan sifat Allah seperti itu, yang maksudnya dalam sifat seperti kemanusiaan, berbicara berhadap-hadapan muka, nah seperti itu gambarannya. Nah, kalau dengan sang debater saya tidak bisa ngikutin, tidak tahu caranya dia alur pikirannya. Oke, kita lanjut dulu ya. Tuhannya tetap satu, tetapi dari sana keluar suara, itulah firman Tuhan. Nabi Muhammad tidak merasakan hal ini, karena Nabi Muhammad menerima firman langsung dari Jibril. Paham ya? Oke, kita lihat. Tidak, Nabi Muhammad sudah pernah merasakan juga bertemu Allah. Nabi Muhammad sudah pernah naik ke atas langit itu, ke arsy Allah, malah ke arsy Allahnya langsung. Nah, kalau Nabi Musa cuma bertemu di dunia ini. Kalau Nabi Muhammad malah bertemu Allah langsung di arsinya sana gitu loh. Jadi lebih berkuasa, lebih kualitasnya lebih tinggi Nabi Muhammad sebenarnya daripada Nabi Musa. Nah, Nabi Musa malah cuma di bumi bertemu suara, itu pun dalam bentuk suara Allah, kalam Allah. Nah, kalau Nabi Muhammad naik ke atas, ke langit ketujuh, ke atas lagi di arsy Allah sana, bertemu langsung dengan Allahnya. Cuman masalah teknisnya bertemu, teknisnya berbicara, teknis apapun itu kita tidak perlu membayangkan seperti itu. Itu sudah di luar lingkup kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di luar kekuasaan kita gitu loh. Untuk membayangkan atau mengamat-amati tentang itu gitu loh. Nggak perlu dibayangkan seperti itu, sudah kita nggak bisa bayangkan lagi. Oke, kita lanjut ya. Lagi Al-Maidah 116, ya kan? Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril mengatakan, dan ingatlah tatkala Allah berfirman, bahwa Allah pernah berfirman kepada Nabi Isa, hai Isa. Nah, ini teguran langsung ya, kalimat langsung ya kan. Putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Paham ya? Nah, kalau itu diungkapkan secara langsung, maka Nabi Isa kan mendengar suara, hai Nabi Isa, hai Isa. Maka dia akan melihat gini, sama seperti Abraham, seperti nabi-nabi yang lain, ketika Allah berfirman di bumi kan tidak kelihatan, yang ada nih suara. Kalian tahu apa jawab Nabi Isa? Nabi Isa menjawab, ya kan? Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku, katanya. Maha suci engkau, katanya. Kita gantilah Maryam, maha suci engkau Allah. Kan demikian. Mengapa Nabi Isa berkata pada suara itu Allah, padahal Allah tidak ada? Nah, coba, apakah Allah ada dua? Satu yang bersuara di bumi, satu yang di arsy, di ars. Kan tidak. Sebenarnya berbicara begini mungkin harus bisa dibedain, harus diposisikan dulu masalahnya. Dalam ajaran Islam itu sang debater Allah itu maha berbicara, maha kalam gitu loh. Jadi kekuasaan kalamnya itu meliputi segalanya, seluruh dunia dan seisinya, dan di lain-lain juga gitu loh. Jadi kalau mengenai Nabi Isa alaihissalam itu berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala,
ya tidak ada masalah. Itu artinya kalam Allah gitu loh. Bahkan kan sudah ditegaskan tadi dengan bahwa aku bilang Nabi Isa tidak bisa berbuat apa-apa selain dengan berbuat atas kemauan Allah Subhanahu wa taala, artinya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu sudah ditegaskan, di situ sudah menegaskan kembali bahwa Isa itu dalam ajaran Islam itu hanya sebagai makhluk ciptaan Allah gitu loh. Itu sebenarnya gambarannya. Artinya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Ini malah sebenarnya serah pukulan balik, tapi saya tidak terlalu membahas masalah itu gitu loh. Tapi intinya ajaran kalam Allah itu tidak bisa digambarkan seperti bertemu langsung atau jasad langsung atau roh langsung, tidak bisa seperti itu. Lanjut dulu ya. Allah itu tetap satu. Paham ya sampai sini? Konsepnya paham. Jadi kalian harus melihat mana kalimat langsung dan cari. Bagaimana Allah menampakkan diri kepada nabi-nabi itu dengan kalimat langsung tersebut. Kepada Musa dari sebatang pohon. Ya Musa, bicara pohon itu. Jangan bilang mana bisa pohon bicara, batu pun bicara. Nabi Muhammad sudah mengatakan kok. Paham ya? Apakah Allah ada 2 atau 3? Nah, yang salah itu adalah manusia menuhankan Allah, Nabi Isa dan Maryam. Pohon itu. Jangan bilang mana bisa pohon bicara, batu pun bicara. Nabi Muhammad sudah mengatakan kok. Paham ya? Apakah Allah ada 2 atau 3? Nah, yang salah itu adalah Tuhan bertanya di Al-Maidah 116. Orang-orang itu yang salah jika manusia menuhankan Allah, Nabi Isa dan Maryam, itu baru salah. Paham ya? Itu diberitahukan Allah, adakah katanya? Kamu mengatakan. Jadi itu baru 3 Tuhan. Allah, Nabi Isa dan Maryam. Itu salah, dan Nabi Isa mengakui tidak ada katanya. Kalau ada tentu Allah sudah mengetahui, kata Nabi Isa kan? Paham ya? Oke, di sini Madia hanya menggarisbawahi dulu mengenai perkataan kalam Allah itu yang termuat di dalam Al-Quran itu, yang turun langsung kepada nabi-nabi seperti Nabi Musa, Nabi Isa. Nah, itu artinya kalam Allah, percakapan Allah, pembicaraan Allah langsung kepada nabi-nabi yang dipilih Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, yang perlu digarisbawahi bahwa bukan berarti Allah itu hadir di tempat itu dulu. Bukan berarti roh Allah hadir di tempat itu. Bukan berarti jasad Allah hadir di tempat itu gitu loh. Nah, itu perlu digarisbawahin dulu. Yang perlu digarisbawahin juga, Allah juga tidak bisa dilukiskan bahwa karena ada suara itu Allahnya juga ada di situ, cuman tidak kelihatan. Itu juga tidak boleh begitu dalam ajaran Islam. Itu salah. Artinya kalau beritikat seperti itu berarti Allah itu masih ada dalam bentuk suara. Itu tidak boleh seperti itu. Dalam bentuk suara yang menggambarkan bahwa Allah itu bagaimana namanya ya? Allah itu masih bisa kedengaran dengan dalam bentuk hal-hal yang bisa dilukiskan dalam indera kita, dalam indera kemanusiaan gitu loh maksudnya. Artinya kita tidak bisa menggambarkan bagaimana kalam Allah itu yang turun kepada Nabi Musa itu bagaimana kalam Allah, perkataan Allah itu yang turun kepada Nabi Isa, kalam Allah, suara Allah itu bagaimana, itu kita tidak bisa menggambarkan hal-hal itu, apalagi menggambarkan jasad Allah itu gitu loh. Itu dalam Islam tidak boleh begitu, karena bukan bidangnya, bukan anunya, sudah bukan ruang bahasannya seperti itu. Kita tahunya begini, dalam ajaran Islam itu kita tahunya memang Allah itu pernah bercakap-cakap dengan Nabi Isa dan Nabi Musa secara langsung, dan ini pun dilukiskan Allah melalui firman-Nya kepada Nabi Muhammad di Al-Quran itu gitu loh. Jadi ya nggak bisa gambarannya
gambaran seperti sang debater juga itu tidak tepat kalau dalam ajaran Islam. Oke, lanjut dulu ya. Semoga kalian paham ya. Nah, sekarang kalau Subandi Sukoco ringan kali mulutnya mengatakan sanggahan apa cerita dia ini, ya kita maklum saja karena dia tidak bisa menguraikan hal ini, wajar. Karena dia hanya fokus kepada Al-Quran itu dibawa oleh malaikat Jibril. Dia tidak menggali ternyata malaikat Jibril menceritakan bahwa Allah pun pernah bicara langsung kepada Musa. Dalam bentuk apa? Bukan melalui malaikat Jibril, tetapi dalam melalui media pohon. Paham ya? Dan Musa menjawab, apa menurutmu kira-kira ketika pohon itu mengatakan, ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Apakah Musa bilang, pohon mengaku Tuhan? Tak mungkin pohon mengaku Tuhan. Perlu Madia jelaskan dulu di sini biar tidak ada salah paham. Mengenai firman Allah yang mengatakan bahwa Nabi Musa itu bercakap-cakap kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sebatang pohon. Nah, itu dalam tafsirnya Al-Qur'an itu sendiri ada yang mengatakan bahwa suara itu berada di samping pohon itu. Ada juga karena itu suara di samping kanan. Ada juga yang mengatakan tafsirnya bahwa suara itu datang dari atas langit. Nah, terus menuju ke lembah itu, baru di samping api itu, dan ada di situ ada pohon gitu loh. Jadi begini loh maksudnya, dalam ajaran Islam itu kalau dicontohkan Nabi Musa tadi ya, itu ada sebatang pohon, ada api dekat situ, ada lembah, ya kan. Jadi intinya suara itu di mana posisinya itu mungkin tidak bisa kita katakan di sebatang pohon, tidak bisa. Kalau dalam galian hadis tafsir Al-Qur'annya itu tidak bisa dikatakan pas bahwa pada sebatang pohon. Jadi intinya, jadi permasalahannya bagaimana nih cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya begini, sang debater. Mengenai sifat Allah dalam ajaran Islam itu yang hadir kepada Nabi Musa itu hanya berupa kalam Allah, firman perkataan Allah, kalam Allah yang langsung datang ke Nabi Musa, ke Nabi, bisa juga datang ke Nabi Isa, ya kan. Nah, jadi yang perlu harus digarisbawahi kalau dalam ajaran Islam. Apa gitu Musa menjawab? Kan tidak. Jadi yang perlu digarisbawahi itu sang debater itu tidak mempengaruhi oleh sifat dalam ajaran tauhid dalam Islam. Itu tidak mempengaruhi sifat dalam ajaran Islam, sang debater. Karena sekali lagi tidak mempengaruhi ilmu tauhid dalam ajaran Islam. Karena itu hanya sifat kalam Allah, perkataan Allah, firman Allah. Sifat Allah, kalam Allah ini tidak bisa diwujudkan, tidak bisa digambarkan dengan sifat fisik Allah, dengan sifat jasad Allah, sifat-sifat wujud perumpamaan Allah, baik berupa batu itu, pohon ataupun yang lain-lain gitu loh. Tidak bisa seperti itu kalau dalam ajaran Islam. Jadi kalau dalam ajaran Islam itu sudah garis lurus, sudah ada dinding pemisah hal itu gitu loh. Jadi tidak bisa dikotak-katik juga gitu loh. Dalam hal ini tidak bisa dikotak-katik bahwa Allah itu akan hadir ke dunia, itu tidak bisa. Nggak ada jalannya seperti itu. Kalau kalam Allah, perkataan Allah, itu kan perkataan Allah itu beda dengan fisik Allah gitu loh, beda dengan bentuk roh wujud Allah yang sebenarnya itu beda gitu loh. Kalau kalam Allah itu hanya berupa kalam, perkataan Allah, sifat Allah yang bisa diturunkan oleh Allah dengan kekuasaannya kepada siapa aja gitu loh, kepada dia siapa aja dia mau turunkan bisa itu. Nah, bisa melewati nanti perantara Jibril, malaikat, bisa juga Allah langsung yang turun tangan gitu loh. Biar jelas dulu ya, ini sang debater. Oke. Tuhan, buktinya apa? Ayat selanjutnya kan dibuat mujizat itu. Nah, keluarkanlah tanganmu, ambillah tongkatmu, segala macam itu. Paham ya?
Oke, kalau tidak Al-Quran yang berbicara, pasang debater, tidak mungkin orang percaya memang. Itu. Ini kan sudah jalurnya dalam Al-Quran ini, kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Seandainya omongan itu turun dari orang-orang biasa atau bukan dari Allah sendiri yang berbicara melalui Al-Quran ini, tidak mungkin orang Islam mau percaya. Itu dulu. Memang benar orang Islam tidak akan bakal percaya kalau tidak ada dalam Al-Quran. Itu dulu biar Anda jelas. Nah, terus bagaimana, apakah sifat itu yang turun kepada Nabi Musa itu Allahnya langsung? Tidak juga, orang Islam tidak seperti itu pandangannya. Yang turun kepada Nabi Musa itu hanya Allah, kalam Allah, perkataan Allah, percakapan Allah, kata-kata Allah. Bukan berarti Allahnya ada langsung di situ juga, enggak seperti itu. Jadi ini biar menjawab dulu ya omongan sang debater. Oke. Orang Kristen bego katanya. Ini untuk mengapakan apanya Tritunggal doktrinnya. Tak mungkin pohonnya langsung disentil Tuhan kau duk mati. Untuk kau enggak Nabi Musa. Subhan dia. Tapi Musa apa? Percaya sama pohon itu. Nah, sedangkan Allah hadir dalam melalui media pohon itu menyampaikan firman, dia percaya. Allah hadir melalui malaikat Jibril menyampaikan firman, Nabi Muhammad percaya. Sekarang dari sisi agama Kristen kami pun percaya Allah bisa hadir melalui manusia menyampaikan firman-Nya langsung. Oke, ini kami garis bawahi dulu ya sang debater. Artinya korelasinya orang Islam itu kenapa percaya perkataan Allah melewati batu, melewati pohon yang bercakap-cakap kepada Nabi Musa itu karena termuat di dalam Al-Quran, sang debater. Biar jelas dulu, karena termuat dalam Al-Quran, dan memang itu adalah, dan itu pun hanya perkataan Allah itu dalam ajaran Islam itu sifat Allah, sifat-sifat Allah aja gitu loh, bukan Allahnya, sifat-sifat Allah, bukan Allahnya. Nah, kalau dilihat dari Anda ini, kalau Anda itu berbanding terbalik dalam konsep ajaran kami gitu loh, karena kelihatannya Anda ini langsung berubah. Artinya berubahnya gimana? Mungkin digambarkan sifat Tuhannya langsung turun ke dunia itu dalam Islam tidak seperti itu gitu loh. Ya kalau dalam ajaran keyakinan Anda seperti itu, ya itu terserah Anda, hak Anda. Kami hanya menegaskan bahwa ajaran Islam tidak seperti yang Anda gambarkan, itu beda. Kalau Anda menggambarkan sifat perkataan Tuhan itu adalah Tuhannya, tidak seperti itu gitu loh. Beda jauh. Beda seperti itu, tidak bisa digambarkan seperti itu sang debater. Biar jelas ya, artinya Tuhan itu bukan hanya perkataan, kalam-kalam Allah, banyak sifat Tuhan yang lain. Jadi itu berimbang dengan sifat-sifat Tuhan yang lain. Jadi bukan jasad Allah loh, fisik Allah. Biar Anda tahu ya sang debater. Jadi ini berbanding terbalik dari ajaran Islam kalau Anda sampaikan yang seperti ini. Saya lanjutkan dulu ya. Paham maksud saya? Allah itu firman itu langsung menjadi manusia. Kalau tadi kan menjadi pohon. Paham? Dalam ajaran Islam Allah itu tidak seperti yang Anda gambarkan seperti itu. Suara yang datang ke pohon itu bukan berarti itu Allah. Itu dulu yang pertama. Bukan berarti Allah yang datang langsung ke pohon itu, bukan seperti itu. Terus suara Allah yang datang ke batu bukan berarti Allah itu hadir langsung dalam bentuk batu, enggak seperti itu gambarannya sang debater. Salah kalau dalam ajaran Islam orang berpikir seperti itu. Justru dalam ajaran Islam itu Allah itu mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat kalam. Jadi dia bisa berbicara kepada siapa aja yang dikehendakinya. Ya terserah Allah mau bicara kepada siapa aja yang dikehendakinya, itu namanya kalam Allah, perkataan Allah. Bukan berarti Allah hanya ada di situ gitu loh. Jadi Allah tidak bisa menjelma menjadi batu, menjelma menjadi pohon. Itu ajaran sesat kalau dalam ajaran Islam, melanggar ilmu tauhid sang debater. Oke, lanjut dulu ya. Jadi Allah langsung
langsung jadi manusia dan berbicara. Tidak ada lagi Allah menyampaikan firman dulu, baru disampaikan kepada manusia. Tapi semua ucapan Yesus itu adalah firman Allah. Nah, sekarang teknologi sudah maju, sudah saya bilang. Kalian lihat video saya ini, apakah saya ada dua? Kan tidak. Yang kalian lihat di video saya itu berbeda dengan saya yang asli. Yang di video saya ini kalian lihat digitalnya saya, yang asli saya daging. Paham? Terus saya ada dua karena berbeda zat. Ketiga itu satu ini Aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10:30 kata Yesus kan? Paham? Jadi sekarang Allah itu bagaimana? Bagi orang Kristen loh, saya bilang bagi orang Kristen. Kami tidak memiliki Tuhan yang tidak punya suara firman. Kami tidak memiliki Tuhan yang tidak memiliki roh. Apabila itu ada, itu adalah batu. Kami tidak menyembah batu, menyembah kerikil, menyembah besi, tidak. Kami menyembah Tuhan yang esa. Di dalam keesaan Tuhan sudah digambarkan di dalam Adam. Apa itu? Memiliki wujud atau memiliki naungan tubuh, ya. Baru memiliki roh dan memiliki suara. Wah, jangan kalian bilang Tuhan itu kayak angin. Enggak, Tuhan menjelaskan bahwa dia berjalan, artinya ada kaki, memegang, menciptakan tangan, berbicara, melihat, mendengar. Apalagi cuma bentuknya tidak daging, roh, kan dia dijelaskan. Paham ya? Semoga kalian paham apa yang saya ulas dari awal sampai akhir. Ingatlah bahwa Subandi, kau bebas bicara apa saja mengenai Kristen asik, tapi kalau kami tidak bebas bicara apapun mengenai ajaran Islam. Kami harus hati-hati. Sebenarnya saya kalau mau bicara belak-belakan bisa lebih pahit dari sini, tapi itu pun cukup. Kenapa? Dasar saya bicara ada di Al-Quran. Saya tidak nambah-nambahin, tidak mengurang-urangi. Apapun tafsir yang kalian bilang, itu hanyalah tafsir. Tafsir adalah pikiran manusia. Karena Tuhan tidak pernah memberikan kitab tafsir kepada Nabi. Ingat ya? Oke, saya Madia akan menjawab sang debater ini. Kalau tafsir itu hanya pemikiran manusia, apalagi logika sang debater, apalagi logika Anda yang hanya manusia lebih, artinya saya nilai tidak lebih baik daripada ahli tafsir yang menafsirkan Al-Quran itu gitu loh. Logika aja semua orang bisa bermain logika sang debater. Jadi kalau saya nilai juga itu perlu pertimbangan juga. Kembali tadi kita berbicara ke konsep ketuhanan. Dalam ajaran Islam itu sudah terkondisi bahwa Allah itu sudah termuat dalam sifat ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu sudah penjabarannya langsungnya, pembeda langsung itu termuat dalam surah Al-Ikhlas. Artinya Allah itu maha sempurna dan tidak ada bisa digambarkan dengan apapun yang ada di dunia ini gitu loh. Tidak bisa disamakan dengan apapun yang ada di dunia. Bahkan firman Allah yang berupa suara dengan Nabi Musa dan Isa pun itu sebenarnya nggak bisa digambarkan dengan suara yang bagaimana suara manusia. Anda seperti itu gambarannya. Itu Allah hanya melukiskan dalam Al-Quran begitu loh caranya agar manusia itu bisa paham gitu loh. Tapi sebenarnya suara yang masuk ke dalam ke Nabi Musa dan Isa pun itu melewati kalam ilmunya. Kita tidak bisa membayangkan seperti itu gitu loh. Kita hanya mencari informasi, dapat informasi dari Al-Quran bahwa Allah itu bercakap-cakap dengan Nabi Musa dan Isa itu gitu loh. Jadi ini letak dinding pembatas antara ajaran Islam itu biar sang debater tahu. Jadi mengenai Allah bersuara ke Nabi Musa atau Nabi Isa melewati yang kemudian disenter ke tempatnya itu, ke tempat pohon, ke tempat batu. Nah itu hanya sebagai kalam Allah. Tidak sama sekali tergoyang posisi Allah itu di posisi sana. Kemudian apabila Anda gambarkan kembali dengan teknologi yang sekarang itu, gambarannya itu mungkin gambaran kalau berupa kekuasaan Allah, teknologi handphone itu berupa kekuasaan Allah yang bisa meliputi apa-apa yang dia inginkan,
mungkin itu bisa mendekatin sang debater. Artinya begini, Allah itu bisa dari posisi jauh itu bisa mengontrol kesemuanya itu dengan kekuasaannya itu. Nah itu yang dicontohkan dengan handphone tadi, bisa mengontrol apapun dari makhluknya itu, mungkin itu masih bisa disamakan. Tapi kalau dalam bentuk gini, dalam bentuk jasad, wujud, itu Allah Subhanahu wa taala tidak bisa, itu bertolak belakang dalam ajaran ilmu tauhid gitu loh. Kalau bentuk kekuasaannya masih boleh. Tapi kalau bentuk wujud fisik itu sudah bertentangan dalam ajaran ilmu tauhid. Karena Allah itu tidak bisa digambarkan dengan wujudnya yang dia wujudnya asli, nggak bisa, nggak ada perbandingannya seperti itu. Akan tertolak sendiri dalam ajaran Islam ya. Ya, kurang saya kira mungkin ini dulu ya pembahasannya dan sang debater. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.